يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mari kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia serta hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut terbuka hati kita dengan langkah kita untuk menghadiri majelis ilmu agama untuk belajar tajwid, belajar tajwid bagaimana membaca Al-Quran dengan benar. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidznillah taala ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini adalah pertemuan yang keempat ketiga pertemuan yang ketiga di mana kita membahas tentang tajwid. Yang malam hari ini disatukan dengan bapak-bapak. Di mana metode ini sudah kita mungkin kalau ibu-ibu sudah tidak canggung karena bukunya sudah masing-masing sudah ada. Tapi mungkin yang untuk bapak-bapak mungkin masih dengar ikut aja dulu. Mungkin pertemuan yang akan datang kita sudah tahu cara metode pembelajarannya. Karena kita memakai kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jazari, salah seorang ulama tajwid pada abad ke-7. Beliau ulama bermadzhab Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau menjadi rujukan ulama-ulama tajwid. Jadi beliau membuat bait syair diberi nama Muqaddimah Al-Jazariyah, di mana isi daripada bait-bait itu membahas tentang tajwid. Sehingga kalau kita pahami isinya, syair-syairnya semuanya mengandung tentang penjelasan tajwid. Jadi seperti biasa kita baca dulu baitnya, yang ada bukunya silahkan dibuka, baru nanti kita jelaskan. Qala al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bihi wa min ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i, Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'a muhibbihi. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima 'ala qari'ihi an ya'lamah id wajibun 'alayhi muhattamu qabla ash-shuru'i awwalan an ya'lamu مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فألف
ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاء والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا لو راس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوه والراء يدانيه بظهر أدخلوه والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والدال وثاني العليا من طرفيهما ومن نظم الشفة فالفاء مع طرف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. Baik ya, alhamdulillah itu bab tentang makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf. Ya, tempat-tempat keluar huruf. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu sama ibu-ibu, kita ulangi ya bab keluar hurufnya atau kita lanjutkan? Karena nanti di sini ada bapak-bapak, ya. Kita ulangi sambil mengasah juga ya kan? Nah, sambil mengasah juga yang ibu-ibu ya. Baik, Bapak Ibu dari Allah Azza wa Jalla, ya. Al-Imam Ibnu Jazari, ya, Imam Ibnu Jazari merupakan salah seorang ulama tajwid yang menjadi rujukan. Bahkan bait yang kita bacakan tadi itu terkadang menjadi syarat ya bagi para syekh-syekh baik di Timur Tengah, ya, di Mesir, di Mekah, di Madinah. Ketika kita mutalaki membacakan Al-Quran kepada syekh, ya, mereka terkadang memberikan syarat harus hafal baiknya. Ya, harus hafal baiknya dan harus paham isinya. Kenapa? Karena itu menjadi fondasi bagi kita ya di dalam membaca Al-Quran. Karena beliau mengatakan itu wajibun alaihi muhaddamu qabla syuru'i awwalan ayya'lamu. Hendaklah bagi orang yang membaca Al-Quran, ketika dia membaca Al-Quran, wajib baginya terlebih dahulu mengetahui apa yang harus dia ketahui terlebih dahulu, makharijal hurufi was-sifati. Hendaklah yang pertama sekali dia kuasai adalah tempat keluar huruf dan sifat-sifat huruf. Apa tujuannya? Liyalfizu bi afshahil lughati, biar dia membaca Al-Quran itu fasih. Ya, karena huruf-huruf kita tidak sama dengan huruf-huruf Arab. Al-Quran diturunkan kata Allah dengan bahasa Arab. Makanya kata Nabi, "Iqra'ul Qur'ana bilughunil Arab." Bacalah Al-Quran dengan langgapnya orang Arab, dengan logatnya orang Arab. Arab yang apa yang dimaksud di sini? Itulah dia Arab Quraisy. Ya, karena Al-Quran kita yang menggunakan memakai logat Quraisy, karena di masa Rasulullah ya bahasa yang paling fasih itu adalah Arabnya Quraisy, ya. Arabnya Quraisy karena Rasulullah itu dari suku Quraisy. Jadi orang Arab pun hari ini masih belajar bagaimana
Kenapa? Padahal mereka orang Arab. Karena kata Syekh Aiman, karena hari ini bahasa Arab sudah bercampur dengan bahasa lain, ya, dengan logat lain. Jadi kalau kita ke Arab, ya, tidak lagi kalau logat ila aina anta, mau kemanakah engkau? Kalau sekarang udah pasaran pilih, ya, mau kemana? Ma alaihi syai'un, tidak ada apa-apa. Kan itu yang pasirnya, ma alaihi syai'un. Kalau sekarang ma alaihi disingkat sih. Sama dengan kita. Kalau kita belajar bahasa Indonesia gimana? Siapakah namamu? Kalau aku catat sama orang itu, siapakah namamu? Kira-kira lucu nggak? Lucu. Nama kau siapa? Nah, itu kan sebenarnya tak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Anda kemana? Seharusnya mau kemana kan? Engkau, gitu kan? Nah, di Arab seperti itulah hari, ya, akhirnya, ya, orang-orang Arab pun belajar Fatihah pun tetap masih belajar Al-Fatihah, belajar ini. Jadi memakai logatnya orang Arab. Kalau di Indonesia, H itu kan cuma satu, H. Kan? Kalau di Arab ada H, ada H kan? Agak ke sini bisa? Iya kan? Agak tak tampak. Ibu kenapa ya? Punya jadi itu apa? Ya. Ya kalau di Arab ada H, ada H. Kalau istilah kalau guru-guru kita di kampung ini hakoci, ini H besar. Ya, tapi walaupun itu kurang tepat ya, karena banyak orang salah paham. Ini kan hakoci, rupanya suaranya dikocikan ya kan? Ini kan H. Dia baca H, itu H besar Pak. Jadi hakoci Pak. Bunyinya yang koci suara, hurufnya tetap dibaca H besar, kan jadi masalah. Ya, karena kalau di Arab, ya, dalam bahasa Arab salah huruf salah makna. Contoh alhamdulillahi, ya, al-ha. Ini kita kemarin udah belajar H belum ya? Belum ya. H itu di tengah tenggorokan. Tsumma liwaslihi fa'inun ha'u. Dalam teorinya letak huruf H itu ada di tengah tenggorokan. H, alhamdu, H kecil. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lalu kita baca alhamdulillah. Ini kan sudah beda maknanya. Yang satu segala puji bagi Allah, yang satu kematian bagi Allah, kebinasaan bagi Allah. Apakah kawan-kawan? Dalam madhab Syafi'i, salah makhraj dalam Al-Fatihah tak sah sholat. Kalau kita buka kitab Safinatun Najah, kalau ada imam baca alhamdulillah, ya, birabbil alamin, yang seharusnya ain, makmum yang pandai tajwid tak sah sholat di belakang imam. Kalau dalam istilah Imam Syafi'i, imamnya ummi, makmumnya qori. Ya, maksud ummi tadi buta huruf masalah tajwid, qori tahu dia hukum-hukum bacaan dan dia bisa nyebutkan. Tapi kalau sama-sama ummi, makmumnya imamnya ummi, makmumnya ummi yang tak tahu juga, sah sholat mereka. Ini lihat dalam kitab Al-Qub, ya, penjelasan oleh Imam Asy-Syafi'i. Makanya guru-guru kita itu paling ketat dulu masalah Al-Fatihah, sampai kata orang kepinohan lepas surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena rukun sholat. Ya. Jadi jemaah oleh Allah bukan perkara lagu, tajwid itu bukan perkara lagu, tapi perkara pas nggak makhraj yang dia keluarkan, karena berbeda nanti dengan makna. Ya, kalau kita kan yang penting lagunya saudara. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Enak lagunya? Enak. Kalau sama-sama ummi, imamnya ummi, makmumnya ummi, habis sholat Rasulullah.
Kan gitu kan? Tapi kalau yang boring kira-kira bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Ya, nanti insya Allah kalau Bapak istiqomah belajar mata Jazari ini, nanti Bapak bisa bedakan mana? Ya, insya Allah karena sudah terbukti dengan mata ini, mata Jazari ini, ya, dia bisa ini dengan pendengaran dia sudah paham. Yang penting istiqomah aja. Ya, walaupun terkadang belajar tajwid ini banyak yang syahid di tengah jalan. Ya, gugur di tengah jalan nampaknya talan gugur. Ya, talan batu apa malam ini. Banyak yang seperti itu akhirnya mundur. Saya ingin kasih istiqomah ini ya. Mudah-mudahan sampai akhir. Ini contoh ya. Nah, jadi salah makna. Apalagi dalam kitab ini masuk fikih ya, karena ini bukan dimahami bapak-bapak juga kan. Apalagi ya, tasdid misalkan. Tasdid di dalam tajwid ya, itu kan 2 huruf disatukan jadi 1. Contoh abba misalkan ya. Abba aslinya ya, abba. Maka ini digabung dikasih tasdid. Ya, oleh sebab itu dalam adab Syafi'i jika hilang tasdid dalam Al-Fatihah rusak Al-Fatihah. Kalau hilang tasdid. Di dalam Al-Fatihah ada 14 tasdid. Ada 14 tasdid dalam Al-Fatihah. Ini harus dijaga ya. Nah, harus dijaga. 1, mulai dari ayat pertama. Dalam adab Syafi'i ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ayat pertama. Nah, baik, di dalam bismillah di mana tasdidnya? Bismillah. 1, lafaz Allah. Kan? Bismillah Allah. Ar-Rahman. Ya. 2, Ar-Rahman, ada Ra. Ar-Rahim. 3. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah. 4, lillah. Apa lagi? Rabbil. Kan ada tasdid? Ada. 5. Rabbil alamin. Nah, ada. Ar-Rahman ayat berikutnya. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Malik Biddin. Ad-din. 9. Iyyaka. 10. Wa iyyaka. Ya kan? Wa iyyaka. 11. Ihdinas as-sirat. Ihdinas sirat. 12. Ihdinas siratal mustaqim. Habis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tidak ada waladhdallin. 13. Allah. 14. Al-lin waladhdallin. Ya. Ini tasdid sampai ya, kenapa? Karena ini rukun sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Sementara Al-Fatihah ini rukun qauli. Rukun qauli itu apa? Kalau tak diucapkan tak sah sholat. Jadi nggak bisa baca Fatihah dalam hati. Nggak bisa. Jadi ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Rukun qalbi apa? Niat. Ya. Ini rukun qauli, ucapan. Walaupun sholatnya sir, dia harus ucapkan. Ya. Sehingga kalaulah ini yang menjadi rukun, ada hilang salah satu hurufnya, tak sah Al-Fatihah. Ini tetap dalam mazhab Syafi'i ya. Nah, baik, contoh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil. Ya, sementara mengucapkan tasdid tekan dulu baru lepas. Alhamdulillahi rabb, tekan dulu bil baru dilepas. Ya, lil tekan dulu baru
la. Ar-ra, tekan dulu al, baru ro. Baru lepas. Kalau robil udah lepas semua, nggak ada ditahan. Ya. Ar-Rahman, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Tekan dulu min di baru lepas. Ya. Iyyaka. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa tekan dulu iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa satu lihat iyyaka na'budu wa walaupun sir kita iya tengah lidah naik iya tengah lidah iya dekat lagi naik jadi kan iya ya tekan dulu baru lepas nggak boleh iya karena kenapa artinya sudah beda. Kalau iya karena dua iya karena nasta'in kepada Allah kami menyembah dan kepada Allah kami minta pertolongan. Kalau hilang tasdidnya iya karena hanya kepada matahari kami menyembah dan kepada matahari kami minta tolong, karena arti iyaga dalam bahasa Arab syams, cahaya matahari. Berbahaya itu. Ya, bayangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada matahari kami menyembah, pada matahari kami minta tolong. Kalau ada orang Arab di belakang apa tak tahu tapi yang jalan bukan gimana matahari sumpah gitu adalah tidak tahu salah apa tak tahu karena kuat ya. Jadi bisa rusak Fatihah, rusak sholat ya. Apalagi ihdinas tekan dulu nasri ya baru lepas ya. Huruf shod dalam riwayat Imam Ibnu Katsir shod dibaca sin, tapi kita kan riwayat Hafiz. Kemarin kita sudah belajar riwayat Hafiz. Jadi riwayat Hafiz ini shod. Kalau Ibnu Katsir ihdinasi. Jadi sin, shotnya jadi sin, tapi itu riwayat imam yang lain, kita nggak bisa ikut. Suka kita pelajari riwayat seluruh imam itu baru boleh mengamalkan itu. Ya, karena kita Imam Hafiz, riwayat Hafiz ihdinasi shod. Ya. Jadi ihdinasi tak boleh. Ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim sifat. Ya, makhluk dan sifat. Sifat itu apa? Nanti setiap huruf itu ada 5 sifatnya, ada 6 sifatnya, ya, ada memiliki sifat macam-macam. Contoh, ul, ya, ul. Di mana letak huruf qaf? Masih ingat? Wal qafu aqsal lisan, pangkal lidah. Karena ada di balik pangkal lidah, huruf qaf. Ya. Aqsal lisan fawqa thumma al-kafu. Kaf di bawah huruf qaf. Jadi ini lidah, ini pangkal, yang di sini kafnya. Qaf sama kaf sudah beda sifatnya. Kalau qaf dia sifatnya tidak boleh mengalirkan nafas. Ya. Jadi dia sifatnya jahar, tidak boleh mengalirkan nafas. Jadi qa qi u. Tak boleh qa qi qa qi u. Itu udah hamas.
Ya, nanti ada belajar sifat aja, bab sifat di buku itu. Maka insyaallah minggu depan ya mudah-mudahan kita cetak lagi karena punya saya sudah habis. Jadi bapakku bisa baca, ya. Kalau pena tak disediakan itu ya, masing-masing kawan ya. Nah, bisa mana yang kurang tepat ini, ya. Kalau kaf dia ada desis ka i u ak it u. Kalau qaf alqo iqo uqo. Jadi nggak boleh ada alif, nggak boleh alq, ya. Nah, membaca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul katakanlah Allah yang Maha Besar. Karena kita enggak memahami, akhirnya kita baca qul huwallahu ahad. Makanlah Allah yang Maha Besar. Makanlah. Cuma beda sih antara ka sama o. Ya. Ya, ini tinjauan fikih, ya, tinjauan fikih. Jadi ibadah sholat nanti ada tinjauan tasawuf, berarti yang dilihat kekhusyukannya, ya kan? Jadi masing-masing ilmu itu ada bidangnya. Jadi jangan sampai kita sholat, lisan kita mengucapkan walaupun kita fasih, tapi hati kita, pikiran kita menghayal, ya. Nah, jadi kalau tinjauan fikih harus jelas. Ini ada aturan dalam agama. Nah, makanya Bapak Ibu mengatakan Allah Azza wa Jalla, ya Imam Ibnu Jazari mengatakan bal akhdhu bit tajwid, lihat bab tajwid, bab tajwid. Ya, ini kita anggap dalam ini sebagai mukadimah. Ada bab tajwid, ada habis sifat tajwid, bab tajwid. Dan mafrad baru sifat baru masuk tajwid, bab tajwid ada. Bab tajwid ada, ya. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu, ya. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Coba baca artinya. Kuat sikit baca artinya. Wal akhdhu bit tajwid, hukum membaca Al-Qur'an. Mempelajari dari mengamalkan untuk ilmu tajwid hukumnya wajib dan lazim. Semestinya barang siapa yang tidak mentajwidkan bacaan Al-Quran maka ia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Alasannya di bawahnya. Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena dengan tajwid Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dan demikianlah bacaan Al-Quran sampai kepada kita. Ya, karena Allah menurunkan Al-Quran dengan tajwid. Jangan kita bayangkan Allah malaikat Jibril yang melihat ini hukumnya ikhfa, idgham, tidak. Maksud Allah turunkan Al-Quran dengan tajwid, malaikat Jibril membacakan Al-Quran tadi sesuai dengan kaidah tajwid. Kalau yang dengung, pas dengung didengungkan, ya. Nah, contoh inna dina indallahil Islam. Inna, malaikat Jibril baca inna, dengung, ya. Disamarkan. Cuma di masa Nabi nggak ada hukum ini, hukumnya ikhfa, nggak ada. Kapan ini ada? Sesudah ulama sesudahnya generasi tabi'in barulah dikuatkan. Ya, supaya apa? Supaya orang tahu ini ketika jumpa Nabi Nuh ada tasdid didengungkan. Ukuran dengungnya 2 harokat. Ya. Jadi Nabi ketika baca Al-Quran itu udah sesuai dengan kaidah tajwid. Jadi lahirnya ilmu tajwid ini melalui bacaan Nabi. Oh, indah disamarkan, maka lahirlah ikhfa. Apabila belum mati bertemu dengan ini, dari mana keluar hukum itu? Dari bacaan Nabi yang Nabi bacakan kepada sahabat membacakan kepada tabi'in, kemudian dibukukanlah ilmu tajwid, ya. Maka membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya lazim. Lazim itu apa? Nggak bisa tawar-menawar, wajib. Ya, membaca Al-Quran dengan tajwid. Makanya kata para ulama membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardhu ain. Ya, ini harus bisa kita bedakan. Ya. Jadi membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya apa? Fardhu ain. Ya. Memahami kaidah tajwid
belajar tajwid. Saya ulangi, membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardu ain. Jadi ketika kita baca harus makhrajnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, harus ya sesuai dengan tajwid. Cuma masalahnya Pak tak tahu, belum mati jumpa huruf dal hukumnya ikhfa, belum mati jumpa dengan ba hukumnya idgham. Tak tahu kita istilah-istilahnya itu. Hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Tak berdosa kalau tak tahu hukumnya itu. Tak berdosa kita. Tapi ketika membacanya harus dengan tajwid. Contoh min ba'di. Min ba'dihim. Belum mati jumpa dengan bah. Kita nggak tahu apa itu hukumnya. Tapi ketika kita membacanya harus kita sesuai dengan tajwid. Min ba'dihim, min ba'dihim. Lalu ditanya apa hukumnya itu? Tak tahu, begitulah. Ya, tak tahu kita hukumnya fardu kifayah. Asalkan ada di kampung itu yang paham, sahabat satu kampung. Artinya ada tempat bertanya, hukumnya fardu kifayah. Sama seperti sholat jenazah, kan tak semua satu kampung harus menyolatkan jenazah. Ada satu dua orang sudah selamat sekampung itu. Tapi kalau nggak ada menyolatkan, berdosa satu kampung. Makanya ilmu tajwid ini terus turun temurun diajarkan. Paling tidak ada di kampung itu yang paham kaidah-kaidahnya. Ketika ditanya tahu dia. Ya kalau enggak bisa sekampung berdosa. Sama dengan ilmu waris. Kalau kita nggak tahu, kalau ayah meninggal, mama meninggal, punya anak berapa bagian, kita nggak tahu. Asalkan di kampung itu ada yang tahu, selamat lagi. Maka disebut hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain ini kewajiban yang ditekankan. Contoh fardu ain apa ibadah? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu subuh fardu ain, zuhur fardu ain. Artinya apa? Tak bisa diwakilkan. Kalau fardu kifayah bisa diwakilkan. Ya, tak sholat aja. Nama capek ayah baru pulang dari yang udah gantikan ayah dulu ya bisa. Ya, tak sholat bisa ya. Capek ayah gantikan ayah dulu nak. Ya, kau dah dulu nyolatkan ayah dulu. Tahu lah, nak zaman sekarang zaman Android boleh lah ya kan. Yang sholatkan kata yang bilang. Sholatkan aja, kita sholatkan. Anak-anak Android kan gitu bisa dengan jawabnya. Tak bisa kita wakilkan, ya. Kenapa? Karena hukumnya fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah, tak berdosa asalkan ada yang tahu. Jadi, bagaimana membacanya ini? Min ba'dihim. Bagaimana membacanya? Ini pun harus kita pahami cara membacanya. Para ulama mengatakan membacanya ada 2 cara. Yang pertama, furjah. Walaupun belum masuk ke sini ya, tapi ini gambarannya. Furjatun. Yang kedua mulamasah. Selama ini yang ibu pahami ketika membaca itu mana? Jadikan dia huruf mim kan? Iya, mim. Tadi kita pahami ya, mim ba'dihim kan? Ya, itu yang saya pahami dulu sebelum belajar dulu. Ya, ternyata setelah kita belajar dengan yang juga belajar dari gurunya yang punya sanad, bukan seperti itu. Furjah itu apa? Ya masih ada kesamaran membacanya, sehingga furjah itu ada sedikit renggang antara bibir atas bibir bawah sebuah kertas. Yang kalau kita letakkan kertas tak basah kertas tadi. Jadi min ya, jadi min. Jangan kelibatkan ini salah. Masih ada renggang. Ya. Atau mula basah itu apa? Bibir atas bibir bawah bersentuhan tapi lembut. Min. Ya. Jadi dapat samarnya. Ya, dapat samarnya. Apa tanda dapat samarnya? Ketika kita pencet itu min masih keluar hurufnya min. Kalau kita rubah jadi mim, nanti mim habis mim. Sementara kaidah ikhfa, kaidah ikhlas
ma'al ikhfa'i harus ada samarnya. Ya, harus ada samarnya. Jadi bibir atas bibir bawah bertemu, tapi jangan rapatkan. Jangan ditekan kuat, jangan min kalau kita begitu masih keluar suara. Coba sama-sama kita baca mim jelas. Mim menjadi mim habis kan? Nanti masih salah. Tapi baca masih keluar sedikit, lembut sedikit. Mim masih keluar, tapi tidak betul itu. Ya. Sampai seperti itulah nanti ketika kita belajar maka Al-Jazari ini. Baik ya, baik. Jadi dah tahu ya fardu kifayah dan fardu ain. Nah, malam mujawwidil qur'ani, siapa yang membaca Al-Qur'an tidak dengan tajwid dia berdosa. Dosa di sini kata Imam Ibnu Jazari ada 3. Ya, ada 3. Sehingga tingkatan orang yang membaca Al-Qur'an ada 3 tingkatannya. Yang pertama disebut dengan al-muhsin al-mahjur. Ya, mungkin pernah kita sampaikan. Al-muhsin al-mahjur. Ya. Apa itu al-muhsin al-mahjur? Bagus bacaannya dia dapat pahala. Bagus bacaannya dapat pahala. Berapa pahalanya? Sudah Allah tentukan di dalam dia melalui lisan Rasul, ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Siapa yang membaca Al-Qur'an 1 huruf maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan itu seperti 10 dilipat gandakan dari 10. Jadi 1 huruf pahalanya 10. Wala aqulu alif lam mim harfun, aku tidak bilang alif lam mim harfun kata Nabi. Walakin akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim berapa huruf ini? 3. 10. Jadi 30. Bayangkan itu. Betapa besarnya faedah. Makanya kata para ulama tidak ada bacaan yang kalau dibaca 1 hurufnya bernilai pahala kecuali Al-Qur'an. Ya, kita baca buku Facebook, buku yang mulut bacanya juga dapat ada ya pahala. Tapi Al-Qur'an awak baca 1 hurufnya 10. Makanya rugi sekali kalau sehari tidak baca Al-Qur'an. Contoh Yasin, berapa pahalanya? Yasin berapa? Ya 1, sin 1 berapa? 20. Sambil jalan Yasin 20. Orang kita 20. Ya kan? Kereta Yasin 20. Masya Allah. Ya. Daripada nyanyi apa di kereta ya kan? Ada berapa? Karena itu saya nyanyi Yasin 20. Itu hebatnya Quran. Ya. Jadi al-muhsin al-mahjur, dia tahu membaca Al-Quran, pahala dia ada pahala. Yang kedua, ya, al-muhsin al-ma'dzur. Al-muhsin al-musiu al-ma'dzuru. Al-ma'dzuru. Ya, yang kedua, al-musiu al-ma'dzuru. Salah bacaannya tapi masih dapat uzur. Masih dimaafkan. Salah bacaannya masih dimaafkan. Siapa ini? Orang yang masih mau belajar. Ya. Jadi dia bukan hanya niat mau belajar, tapi dia buktikan dia memang mau belajar. Dia duduk dalam majelis tajwid. Ya. Ini ada yang dia baca nih, alhamdulillah apa segala macam dia baca untuk diri dia. Ya. Allah maafkan. Kenapa? Karena dia masih proses belajar. Ya, masih proses belajar. Ini yang pertama. Yang kedua, yang termasuk golongan yang dimaafkan ini, dia memang dari lahir sudah punya kekurangan. Contoh, orang dari lahir susah menyebutkan R, ada Bismillahirrahmanirrahim.
jadi imam ini. Ya, walaupun dia mungkin ustaz gitu ya. Ustaz nggak bisa jadi imam kalau dia paham tentang hukum baca Al-Fatihah. Dia nggak akan paksakan dirinya jadi imam. Aku ada kekurangan. Ya, nah, walaupun nanti para ulama ikhtilaf apakah sah dia jadi khotib. Ya, istilah ulama di dalam masalah itu. Tapi kalau jadi imam, ya, sepakat para ulama ketika masih ada kekurangannya di situ, ya, dia tidak bisa jadi imam. Dia Rahim, nggak boleh dia paksakan. Dia udah ulama yang paksakan hadis. Kalau dia ulama atau dia ulama paham dia nggak akan mau itu. Sudah ya, bisa ya. Nah, karena dia udah belajar, dia udah berusaha. Jadi yang kedua ini dia masih dimaafkan karena masih dalam proses belajar. Andai pun meninggal dia tetap baca Quran karena dia masih proses belajar. Allah maaf. Ada niat dia, ada usaha dia untuk belajar. Walaupun sudah tua. Oh ya Allah kan maha kasih, maha penyayang. Dia belakang masih dia mau dulu. Harus malam-malam begini dia boleh di rumah minum kopi. Dia mendarat pada gue masih belajar. Ya kan? Dimaafkan Allah. Ya. Nah yang ketiga al-musii'u al-ma'zuzah ya. Coba beda huruf saja sudah beda artinya. Ini jim ma'jur dikasih pahala, ini ma'zur dikasih uzur, ini ma'zur kan sama-sama juzur ya. Zur dapat dosa. Jadi dia salah bacaannya dan dia berdosa. Salah bacaannya dan dia dapat dosa. Siapa ini? Mereka kebalikan dari yang kedua. Udah tahu dia nggak tahu, tak mau belajar, tak mau belajar dikasih tahu. Dia tak mau tahu pula. Aduh, pengajian tajwid udah hafal lagi itu, udah tahu yang itu. Bolak-balik. Dua ikut kali buat dan kali hadam dua. Bisa seperti itu kan, ada seperti itu. Ya. Jadi salah bacaannya berdosa. Kenapa? Udah usaha dia mau belajar. Maka sekarang kalau bapak buka di YouTube di mana udah kakek-kakek udah ya udah masih belajar dia ngajarin anak-anak. Makanya dia lewat dari Facebook itu. Yang anak-anak ngajarin yang dia dari itu kakek-kakek itu belajar bodoh itu. Ya. Akhirnya mungkin dia mau berusaha di sini, walaupun salah dapat uzur. Ya. Ini al-musi al-ma'zur, salah bacaannya dia dapat dosa. Itu yang pertama. Yang kedua siapa lagi? Dia bagus bacaannya tapi disepelekannya. Hati-hati. Bacanya bagus, tapi ketika baca Quran disepelekannya. Ya. Alhamdulillah ada kemana banyak pendek, entah kemana lari. Ya kan? Apalagi buat permintaan najir ya, nggak coba sedikit imam katanya. Biasa kami di sini duduk 3 orang kali 15 menit. Imam jadi golnya saja Ambon coba sih berarti ya nomor 1 di dunia untuk 3 rakaat 7 menit di daerah Jawa mana ini. Nah, itu ada masuk ada sholat tercepat di dunia Indonesia 15 menit 15 menit 7 menit 7 menit atau 3 rakaat. Nanti bapak tengok tak percaya kan sih ya, jadi cuma terdengar balkon dolimnya saja. Ini kalau bagus bacaannya dosa. Kenapa? Karena Al-Fatihah untuk sholat. Kalau surah terserah. Tapi kalau Al-Fatihah tidak bisa. Walaupun dia mau baca satu nafas tak ada masalah. Ya, yang penting pas panjang pendeknya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ya dia
lepaskan walaupun dia bacanya ya satu nafas, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau satu nafas tapi cepat atau dia mungkin mau murojaah banyak habis Quran kan, yang anak-anak kita di hari kita habis Quran bisa ketika murojaah. Kalau dari hari kita murojaah biar cepat sekali dulu sejus, dua juz. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, jangan sampai hilang panjang, pendek dan seterusnya. Saya pahami ya. Jadi 3 golongan. Pertanyaannya di mana kita di antara 3 golongan ini? Ya, apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Ya, jadi kita bahas ini bukan melemahkan kita. Nanti selama ini gawat enggak. Ya, justru ya dengan hal ini semakin menguatkan kita untuk semangat terus belajar. Ya, semangat terus belajar, jangan patah semangat. Karena nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat. Ada 4 pertanyaan. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak beranjak kedua kaki manusia di padang mahsyar melainkan harus melewati 4 pertanyaan. 4 pertanyaan ini nanti di padang mahsyar. Kalau di dalam kubur kan apa buka, mana dibuka, ini kan ditanya. Di akhirat ditanya. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Allah akan bertanya tentang umur, kemana kau habiskan umurmu. Ya, jadi umur yang kita gunakan 24 jam ini Allah tanya kemana aja kita habiskan. Rekamannya lengkap. Ya. Yang kedua, an ilmihi fima amila. Allah bertanya tentang ilmu. Tentang ilmu. Dulu belajar enggak? Diamalkan enggak? Ilmu yang sudah diajarkan diamalkan enggak? Jadi ilmu ditanya. Ya. Yang ketiga, an malihi min aina kasaba wa fima anfaqah. Allah bertanya tentang harta. Jadi harta kita pertanyaannya 2. Jadi yang pertanyaan 2 itu cuma harta. Min aina kasaba, dari mana kau dapatkan? Fima anfaqah, kemana kau gunakan? Aduh. Ya. 10 mobil kita, 10-nya nih dari mana kau dapatkan? Kau gunakan? Bukan main-main. Ya. Rekening kita 1 miliar ditanya. Ya. Dari mana kau dapatkan? Kau gunakan? Ya. Kalau kita punya mobil enggak pernah kita gunakan untuk dakwah, enggak pernah kita gunakan untuk membantu orang yang ada yang sakit. Ya, tetangga. Ada kita gunakan untuk diskotik kemana? Siap-siap. Yang terakhir, an-jismihi, jism. Allah tanya tentang anggota tubuh kita, mata, telinga, semuanya. Fima abla, kemana kau gunakan anggota tubuh? Ya, makanya kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami tutup mulut mereka. Ya, al-yawma nakhtimu wa tukallimuna aydihim, tangan mereka berbicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki jadi saksi. Ya Allah, dulu di dunia dia begini, betul atau kaki yang saksinya. Bahkan dalam ayat yang lain, kulit pun akan bersaksi, berbicara. Kulit kita berbicara. Hati-hati, ya, mata. Ya Allah, dulu aku selalu KHP tak apa-apa, bertengok ya Allah, betul ya kaki. Hati-hati, ya. Makanya mulai Allah azza wa jalla. Ya, jadi kembali kepada sini di mana kita di antara 3 golongan ini. Baik, kita hapus. Kira-kira sudah cukup mukadimahnya. Ya. Sekarang kita masuk kepada makharijul huruf. Ya. Makharijul hurufi 17. Tempat keluar huruf ada 17. Ya, makharijul huruf disebut dengan makharijul huruf. Makharijul huruf artinya adalah tempat keluar huruf. Makharij jamak dari makhraj, tempat keluar. Makharij tempat-tempat keluar. Jadi tempat keluar huruf kata Imam Ibnu Jazari 17 ada 17.
Ya, ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar, menurut pendapat yang dipilih. Ya, karena ada ulama tajwid mengatakan 16, ada yang mengatakan 29 sesuai dengan huruf hijaiyah. Ya, ada yang mengatakan 14, tapi pendapat yang kuat adalah mengatakan 17, tempat keluar huruf ada 17. Ya, yang mana 17 ini adalah tempat keluar huruf yang rinci, ya, perinciannya. Jadi kembali ke sini, ya, kita ingat tempat keluar huruf itu secara umum, ya, secara umum, ya, secara umum dan secara khusus. Secara umum, ini umum, ya, secara umum tempat keluar huruf ada 5. Ada di 5. Apa yang 5 ini? Inilah tempat-tempat besarnya. 1, al-jawfu, ya, al-jawfu, al-jawfu. Kalau payah-payah menghafalnya al-jawfu, nah, rongga mulut. Rongga mulut, ya, rongga mulut dari mana? Mulai dari belakang leher kita ini, tenggorokan sampai ke mulut, itu namanya rongga, ya, rongga. Jadi dia tidak bisa ditunjuk, maka disebut dengan muqaddar. Ya, tempat keluar hurufnya muqaddar, tak bisa ditunjuk, hanya diperkirakan saja. Ya, al-jawfu. Yang kedua, al-halqu. Apa al-halqu ini? Tenggorokan. Jadi tenggorokan ini di sini ada huruf-huruf nanti, ya. Maka tidak ada huruf, tidak ada huruf. Ada baca begini, tidak ada huruf ya. Beda untuk tenaga dalam gitu bahasanya. Nggak ada huruf, tidak ada. Ya, bila itu tenggorokan, nanti kita bahas. Yang ketiga, al-lisan. Al-lisan. Apa itu? Lidah. Di lidah ini huruf banyak di situ, ya. Yang keempat, asy-syafatani. Asy-syafatani, 2 bibir. Jadi di 2 bibir ini nanti ada huruf, ya. Yang kelima, al-khayshum. Al-khayshum, apa itu? Rongga hidung atau batang hidung. Rongga hidung. Jadi di hidung ini ada huruf, ya. Contoh di hidung dulu. Sama-sama kita baca inna, satu dua tiga. Inna. Itu nun yang bertasydid itu 100% berada di batang hidung. Inna, satu dua tiga. Inna. Amma. Mim bertasydid itu 100% dari batang hidung. Apa buktinya Ustaz? Kita baca inna bicit hidung. Satu dua tiga. Bisa? Nggak bisa, karena itulah tempat keluar hurufnya. Awak paksa keluar dari kuping deh. Keluar air. Tapi habis. Itu menunjukkan mim tasydid keluar dari batang hidung. Itu ya. Jadi semuanya ini sudah ada tempat. Nah ini kalau bapak ibu kuasai itu enak. Baca Quran itu enak. Asalkan istiqomah. Memang Quran istiqomah. Kalau mudah itu istirahat. Bikin balik mudah juga istirahat. Baik. Nah, yang mana 17 ini? 17 ini berada di 5 tempat ini. Nah, yang 17 ada berada di 5 tempat. Di al-jawfu ada satu makhraj, nanti kita bahas. Ya.
Di al-halqu ada tiga. Ada tiga di sini, tenggorokan bawah, tengah, atas. Ada tiga tempat. Ya, makhraj di al-halqu. Ya, di al-lisan ada 10. Lisan ini banyak. Mulai pangkal lidah, di atas pangkal, ya, sisi lidah, tengah lidah, ujung lidah bertemu gigi seri atas, ujung lidah bertemu, totalnya ada 10. Ya. Nah, di asyafatani ada 2. Ya. Ada 2. Bibir atas bertemu dengan bibir bawah, gigi atas bertemu dengan bibir bawah. Gigi atas bertemu dengan bibir, huruf apa? Fa. 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 Gigi atas bertemu dengan bibir fa. Ya. Jadi fa itu bukan bibir atas bibir bawah. Ha. Ha. Itu. Ha. Ha. Salah. Gigi atas bertemu dengan gigi atas bertemu dengan bibir fa. Maka kalau syukurlah Bapak yang masih ada gigi. Kalau kita ada gigi, disitulah dibawakan ke bibir penggantinya. Pak, ya. Nah. Bibir atas, bibir bawah, huruf apa? Ba. Ba. Bibir atas, bibir bawah. Mimu bertemu. Ya. Mim. Mimu. Bibir atas, bibir bawah. Ya. Apalagi wa. Wa. Monyong bibir. Wa. Ya, jadi bibir atas, bibir bawah bergeraknya, 2. Gak bisa bibir bawahnya, gak bisa. Ya, harus 2 bergerak. Nah, itu ya, jadi ada 2. Di batang hidung cuma 1. Itulah dia gunnah, berdengung tadi. Nun yang bertasdid, mim yang bertasdid disebut dengan gunnah. Masih kuat ini mengikutinya? Sampai jam berapa ini? Kalau perdana 2 jam lagi. 2 jam lagi. 2 jam lagi. Wah, bokong saya tengok. Ya, baik. Kita bahas dulu satu ini biar tak penasaran. Ya, al-jawfu. Al-jawfu hanya 1. Ya, apa itu? Huruf mad. Ya, huruf mad. Huruf mad atau disebut dengan maddiyah. Ya, huruf maddiyah. Sama ya. Nah, kalau bahasa Indonesia huruf mad, bahasa Arab huruf maddiyah. Huruf-huruf apa itu mad? Mad itu kalau dia ada maka huruf yang pendek jadi panjang. Nah, itulah kira-kira mudahnya. Kalau dia ada huruf yang pendek jadi panjang. Apa saja yang memanjangkan huruf? Ada 3. Alif, waw, dan ya. Waw mati, ya mati, alif mati. Alif, waw, dan ya. Alif apabila sebelumnya bergaris atas. Contoh, apa bacaan ini? Ba. Panjang atau pendek? Pendek. Ba. Cukup. Kita kasih alif. Jadi panjang. Nah, inilah alif ini disebut dengan huruf mad. Keluarnya dari mana nih? Rongga mulut. Ya. Ba-nya dari bibir, A-nya keluar dari rongga mulut. Coba. Satu lagi. Inilah disebut dengan huruf mad. Pertanyaannya, berapa panjangnya ini? 2. Ini ada ukurannya 2. Kalau 2 itu ya 2, jangan ditambah 3, jangan tambah 4. Pertanyaannya, berapa ukuran 2 itu? Kata para ulama seperti kita nyebut. Apa bacaan ini? Baba. Baba. Satu lagi ya? Sambungkan. Ba. Itulah 2 harokat. Ya. Baba. Ba. Udah cukup. Jangan sampai kita alhamdulillahi rabbil alamin. Memang enak. Ainnya itu 2. Jadi berapa? Alamin. Udah 3, udah 4 itu.
ba, ya. Apalagi maliki yaum, berarti maliki yaum, berarti sama-sama mama, gabungkan itulah dua harokat, ya. Jadi maliki yaumi, maliki itu kan mali. Ada berapa itu bacanya itu? Jadi kalau kita baca sama Syekh, depan kita ada Syekh ngajar kan, kita baca dia ini Syekh tadi itu sampai dihitung itu lebih lagi kurang, ya. Itu kalau pengalaman, kalau ngaji depan kita Syekh, ya, Syekh, ya. Jadi sampai dihitung. Maka bisa kita bayangkan 6 harokat itu kira-kira panjangannya itu biasa saja, sedang, ya kan? Jadi bagi dua kalimat, gabungkan, atau kata Dr. Aiman Sweet seperti kita baca nuhiha. Berapa rokat bu ini? 2 hi, 2 ha, nuhiha. Itulah ukuran panjang 6 rokat. Nuhiha, itulah 6 rokat. Waladdall, nuhiha, 6 rokat, ya. Jadi tidak sampai waladdall. Itu cara menghitung dua harokat. Kalau pakai jari gimana? Ini Syekh Arif Pardadi, pemegang sanad ke-9, ngajari sempat belajar sama beliau seperti ukuran 1 alif. Jadi ibu udah pernah sampaikan 1 alif, ya. Ukuran huruf 2 harokat itu alif. A 1 harokat, lif 2 harokat. Fa ini kan tak nyata karena baris mati. Alif, ya, sama-sama alif. Itu sudah 2 harokat, ya. Kalau tadi Dr. Aiman tadi baba, ba, mama, ma, ya. Kalau Dr. Arif alif, berarti sudah kita baca 2 harokat. Kalau pakai jari seperti kita buka alif, ini kita buka ini sudah 2 harokat, ya. Alif, coba alif, kan pas alif. Ketika bapak baca alif, jari sudah terbuka kan? Alif, ya. Nggak ada alif. Kalau alif berarti alif saja sudah panjang kali itu. Alif, a 1, lif 2, alif. Berarti kalau 6 harokat alif, sudah 6 harokat. Ketika jari keempat sudah masuk huruf berikutnya, ya kan? Contoh waladdall, sini sudah masuk huruf lam. Itu sudah 6 harokat. Alif, waladdall, itulah 6 harokat. Bukan waladdall. Kalau kita buka udah 12, bisa pahami? Dulu diajari begitu, betul, nggak salah guru ngajari seperti itu, tapi bukanya harus cepat. Berarti 1 jari alif, ya. 1 jari alif, lif. Berarti bukanya alif, harus cepat. Waladdall, pas waladdall, alif,
lif. A 1 harokat, lif 2 harokat. Sudah berapa? 2. A lif sudah berapa harokat? 4. A lif sudah berapa? 6 harokat. Jadi alif a lif. Walau sama walau karena ini tadi ukurannya alif a alif. Ya, ini biasanya akan terjadi kalau kita baca Al-Quran di depan syekh. Biasanya itu lebih kurang satu lagi sampai kalian keringat dingin awak untuk melepaskan bacaan tadi. Ya. Tapi kan karena kita baca sendiri suka-suka kita jadinya kan. Wa ulaika humul muflihun. Berapa itu? Wa ulai kan wajib 4 atau 5 kan? Wa ulai bilanglah 5 atau 6 lah. Wa ulai selesai. Ya, itu Dr. Aiman nanti saya lihat di videonya ketika mengatakan 6 harokat seperti kita baca nuhiha, nu 2 harokat, hi 2 harokat, ha 2 harokat. Jadi berapa? 6. Nuhiha. Ya, nuhiha sama aja. Nuhiha kan 6 harokat juga. Ya, nuhiha 6. Itu kalau mau pakai jadi. Nanti faktor naluri kebiasaan. Baik. Jadi kembali lagi ke sini. Ya, kembali lagi ke sini. Berarti ba sebelumnya baris atas. Kalau waw sebelumnya baris dhamma. Ya, aslinya apa bacanya? Bu. Masuk waw jadi bu. Berapa harokat nih? 2. Ya, itulah disebut dengan mat. Ya, huruf mat. Kemudian dia aslinya bi 1. Masuk hurufnya jadi bi. Berapa harokat? 2. Jadi yang disebut dengan huruf mat ini. Jadi kalau mau kita tulis, apabila huruf alif sebelumnya ada huruf berbaris fathah garis atas. Kalau waw sebelumnya baris dhamma. Kalau ya sebelumnya baris kasrah, baris bawah. Maka itulah disebut dengan huruf mat. Keluarnya dari mana? Rongga mulut. Bagaimana cara membacanya? Lil hawa'i tantahi, seperti udara yang mengalir. Enggak boleh tersendat. Jadi membaca huruf mat tidak boleh tersendat. Ya, tidak boleh tersendat. Kalau tersendat nanti jadi hamzah. Contoh, wadduha, ha. Ya, nampak pasir wadduha. Wal laili idza saja. Salah. Ya. Kenapa? Karena dia seperti udara yang ada di depan itu. Coba udara bisa nggak ditahan? Nggak bisa. Kalau ditahan ya nyebar dari mana-mana. Ya, jadi dingin udara. Kan nyebar ya. Nggak bisa nih. Wadduha, ha. Lupa ya ha. Wal laili idza saja. Wal 'adiyati dhabha. Udah, dari ha. Tak boleh tertahan. Satu. Yang kedua berapa harokat tadi? 2 harokat. Wadduha cukup. Wal laili idza saja. Kan wadduha wal laili idza saja. Apalagi sering terjadi di mana? Di ayat-ayat terakhir, biar nampak itu ayat terakhir. Suhufi Ibrahim
alif disukun. Kalau di akhirnya sukun boleh sampai 6. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena akhirnya sukun nun min. Itu mana boleh. 2 pun boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Tapi kalau dari awal 2 sampai habis itu 2 itu adabnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Wal-Dhalin. Cukup. Kalau 2 di atas, 2 di bawah. Seringnya orang kan kalau nggak 4, 5 atau 6. Ya. Jadi jangan nanti yang di atas nanti 2, di bawahnya 6, di bawahnya 4. Kan kita udah belajar kan? Kalau di atas 2 itu 4, di bawah pun 2. Jangan karena walat dolin terakhir walat dolin. Udah lebih dari 2. Bisa pahami? Ya itu mah. Jadi membacanya jangan tersendat. Ya tersendat. Ya contoh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik fadkhuli fi ibadi. Udah ibadi baru harokat di 2 harokat kan? Fadkhuli fi ibadi berapa harokat ini? 2 di fadkhuli fi ibadi. Udah harus seimbang ibadi wadkhuli ini karena ayat terakhir. Fadkhuli fi ibadi pas wadkhuli jannati. Ya, kenapa panjang? Ini kan ayat terakhir biar tahu orang ini ayat salah. Tetap mau di ayat terakhir kalau dia panjangnya 2. Bisa pahami? Ya, itulah kira-kira gambarannya. Berarti harokat sudah, ya, panjang harokat sudah. Sekarang cara membacanya. Cara membaca kalau dia baris atas, namanya baris atas. Dan Imam At-Tibi mengatakan, "Kullu mawmumin fala yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma." Ya, tidak sempurna huruf dhamma, huruf depan ya, baris depan. Tidak sempurna huruf dhamma fala yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma, melainkan harus memonyongkan 2 bibir. Ya, jadi monyongkan 2 bibir muncul. Ya, supaya apa? Supaya sempurna kedua huruf ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Punya sempurna. Kalau dia monyong la a'budu ma ta'budun budun. Udah jelas itu tak memonyongkan bibir. Apalagi sholat subuh kan malas kan. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Maka supaya sempurna baris dhammahnya mulut di monyongkan. Pertanyaannya, berapa ukuran monyongnya? Ukuran monyongnya kata Syekh Al-Mufa'ah, ya Syekh Al-Mufa'ah, ya beliau mengatakan seperti kita biasa mengatakan sama-sama kutu buku. Satu lagi ya. Kan sempurna kakunya. Kutu buku. Itulah ukuran monyongnya. Jadi nggak usah mulut di monyong katanya. Capek hati. Kenapa gitu lucunya? Karena kalau lupa harus dimonyong.
Iyyaka na'budu wa ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apalagi baris bawah lagi? Ya, wa yamna'una al-ma'un. Ya kan? Ma'un wa yamna'una al-ma'un. Dah tak jelas bunyi lagi. Bisa ya? Nah, kemudian baris bawah wa kullu maqufin fala yatima ila al-ummi syabatan wa kullu khifadin bil khifadin bil fami. Kalau dia baris bawah, ya kalau dia baris bawah, maka ya rahang diturunkan. Supaya apa? Supaya sempurna i-nya. Ya. Nah, ya, rahang diturunkan. Nanti gimana? Gitu. Nah, makanya kata Syekh Al-Mufar seperti kita membaca di sini. Satu lagi ya. Di sini. Kan secara otomatis di sini. Turun air. Ya kan secara otomatis turun, ya tidak berlebihan. Karena rahang kita itu beda-beda. Ada yang lebar, beda-beda. Jadi di sini. Supaya apa? Supaya sempurna ini. Kalau tidak diturunkan, nanti jadi e. Makanya ada membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak sadar itu. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Orang dengar din. Ya, seharusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Din. Ya. Din itu enggak sadar itu. Ya. Al-Aital ladzi yukadzibu bid-din. Kalau enggak itu kan bid-din. Nanti simak nanti sampai ke dino nanti. Ya. Bisa dengan tidak ini. Turun. Nah, sama-sama di sini. Di sini. Alamin. Maliki. Nah, jelas ya? Ini aja jelas. Ya, kalau nggak itu kan susah. Ya, di sini. Ke sini. Ambil kata air. Dengarlah almarhum Bapak Ali Jabir kalau ngomong kan ini jelas sebenarnya ada. Ya, kita hidup di dunia ini ya, harus karena udah terbiasa dengan logat Arab. Ya, terakhir. Nah, kalau dengar terakhir dekat Semarang. Terakhir, baris apa belum? Nah, baris atas ya. Baris atas. Fathah. Ya, wal khifadin bil fami, wal fathu bil fathi ifhami. Kalau dia baris atas, maka bukalah mulutmu secara sempurna. Sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mulut dibuka. Mulut dibuka. Ya, ini kaidah di dalam membaca harokat. Kalau dia baris dhamma dimonyongkan, kalau dia baris bawah turunkan, kalau baris atas dibuka untuk kita. Ya, baik. Ini dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya di pertemuan yang akan datang. Kalau tidak ada halangan, insyaallah ya. Bapak-bapak mau lihat bukunya dari mana? Ada ibu kurang juga. Ya. Ya, insyaallah ada waktu datang ya. Nanti kita cetak ya, ini dicetak di Tanjung ya. Biaya sekitar 10.000 ya, 10.000 aja supaya bisa kita hafal baiknya ya. Hafal baiknya ada pegangan. Nanti ditanya orang berapalah jumlah tempat keluar huruf, bisa kita jawab makharijul hurufi 17. Ada dalil apa? Ditanya orang ada dalil. Tempat keluar huruf ada 17.
pertanyaan ini tadi ya. Surah Ar-Rum ayat 3 wa min ba'du, bagaimana cara bacanya Ustaz pas disebutkan wa min ba'du, dan yang ayat-ayat di surah Al-Ma'arij. Ada pertanyaan wa min ba'du. Ya, ini mana kita hapus ini ya. Nah, hapus dulu. Ini ada pertanyaan cara membaca mematikan huruf mati. Ya. Wa min ba'du misalkan. Ya, wa min ba'du. Kita ini mematikan satu huruf ain mati karena baris sukun, yang satu dal mati mau waqaf. Kan tak boleh kalau wa min ba'du, tak boleh. Harus mati. Maka nanti ada dalam kaidah Mad Jazari nanti, ya, caranya gimana? Harus tahu kita bunyi aslinya. Apa bunyi aslinya? Al-aslu fil huruf as-sukun. Asal daripada huruf itu adalah mati, baris sukun. Jadi harus tahu kita membunyikan huruf sukunnya. Sementara ini ada dua huruf, yang pertama ain mati. Cemana bunyi ain mati? Kan nggak bisa kita bunyikan. Maka ada tiga caranya. Yang pertama, matikan hurufnya, sudah kita matikan, tapi susah bacanya kan. Yang kedua, pakai huruf bantu. Kita pakai huruf bantu hamzah. Apa bacanya? Ya. Yang ketiga, hilangkan huruf bantunya. Ya. Ini semua kaidah huruf seperti ini kalau kita mau tahu bunyi aslinya. Ya, sama-sama. Hadir ya, hadir tapi tertahan. Hilangkan ayat jadi tapi bunyinya kan? Hilangkan ayat jadi ya. Itulah bunyi huruf ain. Nanti ada pembahasannya. Yang kedua dal matikan. Kan susah matikannya. Maka yang kedua kasih huruf bantu. Apa bacanya? Ada. Ya kan? Ada. Yang ketiga, hilangkan huruf bantunya. Coba hayati. Ada. Hilangkan ada jadi de. Ya kan? De. Coba ada. Hilangkan ada jadi de. Ya kan? Maka bagaimana bacanya? Wa min ba'd. Kan ain dari mati di mana? Bukan bukan terpantul ya. Ain tidak terpantul tapi wa min ba'd. Tak boleh mati, tak boleh tak boleh karena masih ngalir. Wa min ba'd. Bisa? Jangan wa min ba'd salah. Kalau ba'd berarti bunyi ainnya mana? Ba'd, coba ba'd. Berarti salah. Ya. Ini membunyikan dua huruf mati. Ya. Contoh dalam surah tadi Ma'arij. Ya. Yauma taqumus samaa'u kal ihni. Ya kan? Ihni. Satu ha mati, satu nun mati karena waqaf. Wantan yauma taqumus samaa'u kal ihni wa takunul jibalu kal ya. Kalau ini yang tadi kan? Kalau beli kan satu hanya mati, satu lagi lam mati. Aku goreng aku satu sambungan aja boleh, tak masalah. Kalau ini wadakan boleh disambungkan biar aman kan, cari aman. Masalahnya kita mau kita matikan ini. Apa saja cuma sampai sini. Cuman matikannya pakai kaidah tiga ini. Yang pertama matikan dia dulu karena susah dimatikan huruf ha. Maka yang kedua kasih huruf bantu sama-sama
Itu huruf dapat satu. Sekarang nun. An. Hilangkan aja ini. Ya kan? Ya an berarti ya kan? Udah tinggal kamu. Kalau tak percaya ini putar bola tangan. Betul nggak? Kata Allah Surah Al-A'raf. Betul nggak? Gitu bahasanya. Bukan kal'ihan. Kalau ihan berarti bunyi aslinya ya kan? Sementara ini bukan tapi baik, ini tadi kan apa? Dapat tadi kan? Sekarang lam sama-sama al hilangkan aja jadi ya kan? Berarti bukan kalmuhal. Bisa pahami? Nah, di sini nanti perlu latihan ya. Maka nanti kita ada namanya fasohatul lisan, cara melatih lisan, fasihkan lisan. Ya, cara melatih fasihkan lisan. Ya, satu lagi dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf kemarin sudah kita contohkan, ada di situ fa'akalahul dhi'bu, ya kan? Ada wakaf di atasnya. Nanti buka surah Yusuf ayat 13 sampai 17. Fa'akalahul dhi'bu. Kita mematikan ini di atasnya ada wakaf. Dhi'bu. Kan gak bisa kita baca fa'akalahul dhi'bu. Sementara kita mau matikan ini. Berarti hamzah dulu. Satu huruf hamzah sama-sama. Pakai kaidah ini tadi. Hilangkan aja jadi. Itulah bunyi aslinya. Coba lihat nih. Hilangkan aja jadi. Itulah hamzah. Mana ada bunyinya kan? Coba hilangkan aja jadi. Kan itu bunyinya. Betul nggak? Kan kalau bapak bunyi kan berarti hamzahnya ada bunyinya. Berarti tadi ketika dimatikan sementara tadi kita matikan gimana? Udah hilangkan aja jadi. Nah itu aja. Biar orang yakin agak kepala itu. Berarti betul. Yang kedua hilangkan aja jadi ya kan? Nah, udah tinggal kita gabung fa'akalahu dhi'b ya, fa'akalahu dhi'b jangan fa'akalahu dhi'b apa dhi'b? Ya kan? Dalam surah Ar-Rahman kullu yawmin huwa fi sya'nin kan? Kullu yawmin huwa fi sya'nin. Coba baca. Ada orang baca kullu yawmin huwa fi sya'nin. Salah. Ya, pertama gantikan dulu syak baru nunnya. Nunnya mana tadi? Sama-sama hilangkan aja jadi udah gabung fi sya'nin bukan sya'nin. Itu kira-kira punya kaidah dalam mengartikan dua huruf. Ya, dan ini lagi-lagi latihan. Ada lagi yang mau ditanya? Ada mau ditanya? Sebelum kita tutup, ada nanya lagi? Ya bisa nanti di rumah udah dibuat pertanyaan pas itu karena belum baca besok tanya malah tulis ya sebelum datang letak sini ya kan? Tak sobat awak
bisikan apa? Jangan mau tanya nanti malu pula nanti orang kita. Dia tak mau bisikan gitu. Biar orang curhat tak tahu. Ya kan? Bertanya, kalau ibu saya kita yang orang yang muda, kan juga orang muda kan? Jadi dia tak malu tulis. Ya, bisa kalau takkan dia mutasi. Ya, nanti bicara. Baik ya, karena ada pertanyaan kita tutup dengan doa. Ada lagi nggak? Ada ya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa zayyinhu fi qulubina waj'al lisanana fasiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Pada Allah saya mengampun, pada Bapak Ibu yang dimaafkan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha